Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Apriska dengan NIM 1913693. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pemetaan kadastral, yaitu tentang identifikasi masalah yang dihadapi Rocky Gerung. Baiklah, masalah yang dihadapi Rocky Gerung yaitu tanah yang ditempati oleh Rocky diklaim sebagai lahan dari PT Sentul City. PT Sentul City melayangkan somasi sebanyak 3 kali kepada Rocky Gerung untuk segera mengosongkan dan membongkar rumahnya dalam waktu 7 kali 24 jam. Rocky Gerung bersikeras bahwa tanah yang ditempatinya adalah miliknya sejak tahun 2009 dan tidak ada permasalahan dari pihak manapun yang mengakui lahan tersebut miliknya. Rocky Gerung dan warga lainnya mengakui bahwa mereka adalah pemilik dan penggarap yang sah atas tanah dan bangunan yang ada di Kampung Gunung Batu RT 2 RW 11 Bojongkoneng. Rocky mendapatkan tanah tersebut dari pemilik lamanya yaitu Andi Junaidi yang menyatakan tidak dalam sengketa dan pajak bumi dan bangunan dan bangunan terus dibayarkan. Ia memiliki surat keterangan tidak bersengketa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bojongkoneng. Permasalahan ini semakin panjang karena keduanya sama-sama memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut. Jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan melalui dengan jalur hukum. Yang kedua, kita masuk kepada identifikasi opini atau pendapat ahli terkait masalah tersebut. Menurut Rafli Hanum, yaitu seorang pengamat tata negara, mengatakan wajar saja banyak pihak termasuk Sentul City mengincar lokasi ini dikarenakan tempatnya yang hijau dan di sekitar lokasi tersebut banyak resort tempat peristirahatan yang suasananya seperti puncak. Selanjutnya yaitu Yusfi Triadi berpendapat bahwa ada beberapa hal menjadi penyebab terjadinya persengketaan lahan di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Madang. Hal ini tercendung adanya permainan mafia tanah dalam kasus sengketa lahan yang terjadi dan kemungkinan kedua belah pihak sama-sama memiliki kekuatan untuk saling mengklaim. Yusfi Triadi mengemukakan pendapat apabila BPN tidak segera bersikap dan menjelaskan tentang status kepemilikan tanah tersebut, maka satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persengketaan tersebut harus menempuh dengan jalur hukum antara Rocky Gerung dan PT Sentul City. Yang ketiga, kita masuk kepada identifikasi solusi dari masalah tersebut menurut para ahli. Menurut dosen Humu Unusia Bahrul Amal RMOL mengatakan tanah secara hukum harus didasarkan pada bukti bukan dengan asumsi, dengan didasarkan pada pasal 19 ayat 2 huruf C UPPA yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki tanah akan diberi surat-surat bukti hak. Surat-surat ini sebagai alat pembuktian yang kuat. Surat tanda tersebut merujuk pada pasal 32 Peraturan Pemerintah 24.1997 tentang pendaftaran tanah, dinamakan dengan sertifikat yang di dalamnya memuat data fisik dan data yuridis. Menurutnya, kepemilikan yang ideal adalah melalui mekanisme pengadilan yaitu sebagai berikut. 1. Tata cara perolehan tanah. 2. Proses penyelesaian sengketa. 3. Kewenangan eksekusi. Selanjutnya, Profesor Romli Atmasasmita merupakan seorang pakar hukum pidana yang berpendapat bahwa perdamaian merupakan solusi terbaik terkait masalah sengketa tanah antara Rocky Gerung dan PT Sentul City. Perdamaian tidak akan terjadi apabila pemerintahan yang diwakili Badan Pertanahan Nasional BPN tidak ikut campur. Selanjutnya yang keempat yaitu bagaimana opini saudara. Menurut opini saya, terkait kasus sengketa lahan antara Rocky Gerung dengan PT Sentul City, yaitu masalah tersebut dapat diselesaikan dengan jalan damai. Permasalahan dari kasus ini yaitu kedua belah pihak memiliki hak dan tanda bukti yang menyatakan bahwa lahan tersebut miliknya, sama-sama bersikeras untuk mempertahankan lahan tersebut. Oleh karena itu, solusi dari kasus tersebut yaitu musyawarah dan perundingan.
Musyawarah dan perundingan antara kedua belah pihak harus dilakukan untuk dapat memperjelas status kepemilikan lahan tersebut. Apabila musyawarah yang dilakukan tidak berhasil, maka sebaiknya dapat diselesaikan melalui jalur hukum, sehingga bukti yang dimiliki kedua belah pihak dapat diselidiki dan dipastikan siapa pemilik lahan yang sah, serta apakah bukti kepemilikan atas lahan tersebut benar dan tidak palsu melalui aturan yang sudah ditentukan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.